Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isratul Jannah, NIM 240404501013 kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori belajar dan motivasi dalam belajar. Materi yang pertama yaitu teori-teori belajar. Pengertian dari teori belajar itu sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk menggambarkan bagaimana seseorang atau seorang individu itu belajar, sehingga bisa memudahkan kita untuk memahami proses pembelajaran secara kompleks. Adapun 4 teori-teori belajar. Baik, teori yang pertama yaitu teori behavioristik, di mana teori ini lebih berfokus kepada perubahan perilaku sebagai hasil dari respon terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Kemudian di teori ini juga memandang bahwasanya proses pembelajaran terjadi ketika ada perubahan perilaku yang terjadi yang dapat diamati. Nah, dalam hal ini teori behavioristik tidak hanya menjadikan aspek-aspek mental atau proses internal menjadi acuan utama atau perhatian utama, sehingga pembelajaran dianggap efektif apabila ada perilaku tertentu yang bisa diamati atau diukur melalui penguatan reinforcement, melalui penguatan atau hukuman, yaitu reinforcement dan punishment. Kemudian, ciri-ciri teori behavioristik. Nah, teori ini mempelajari bahwasanya perubahan atau perbuatan manusia tidak berasal dari kesadarannya, melainkan melalui pengamatan atau mengamati. Teori ini juga terbagi menjadi dua, yaitu punishment atau pemberian hukuman dan reward atau pemberian hadiah. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike. Nah, menurut Thorndike, belajar merupakan suatu proses interaksi antara stimulus dan respon. Teori Thorndike ini pula disebut dengan teori koneksiosisme. Nah, menurut Thorndike, belajar merupakan peristiwa-peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut dengan stimulus dengan respon. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Pavlov yang dikenal dengan pengkondisian atau persyaratan klasiknya. Nah, Ivan Pavlov melakukan percobaan terhadap seekor anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga menghasilkan respon yang diinginkan. Tokoh yang ketiga yaitu B.F. Skinner. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi itu melalui interaksi dengan lingkungan, sehingga akan menyebabkan perilaku yang berbeda. Menurutnya, respon yang diterima oleh seseorang itu tidak sesederhana itu, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi. Nah, interaksi antar stimulus ini akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Nah, menurut teori ini, siswa memproses informasi, mengembangkan konsep, dan membangun struktur kognitif yang memungkinkan mereka untuk memahami dunia lebih baik lagi. Tidak seperti behavioristik yang hanya berfokus pada perilaku yang terlihat saja, tetapi kognitivisme menyoroti pentingnya proses berpikir, pemahaman, dan pengetahuan yang dibangun dari sebuah pengalaman. Nah, dalam pembelajaran, teori ini menekankan bahwa informasi baru lebih mudah diserap apabila dihubungkan dengan pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan lama melalui skema yang ada. Nah, penerapan teori ini di kelas dapat dilakukan dengan cara membantu siswa menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah lampau atau pengetahuan lama, sehingga memudahkan mereka untuk menyerap sebuah konsep baru dengan lebih mudah.
Kemudian ciri-ciri teori kognitivisme berfokus pada proses mental dan belajar sebagai proses aktif, peran penting memori, penggunaan strategi belajar, serta fokus pada pengembangan keterampilan berpikir siswa. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori kognitivisme. Yang pertama, Jean Piaget. Nah, Piaget terkenal karena teori perkembangan kognitifnya yang menjelaskan bagaimana kemampuan berpikir anak-anak ini berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Teorinya menekankan pentingnya sebuah pengalaman dalam proses belajar dan kemampuan berpikir anak yang bisa kemudian anak ini bisa membangun pemahamannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Tokoh yang kedua yaitu Jerome Bruner. Bruner menekankan pentingnya pembelajaran penemuan, di mana setiap siswa secara aktif berusaha mencari sebuah solusi untuk masalah atau permasalahan yang terjadi, dan membangun pemahaman mereka sendiri melalui eksperimen atau eksplorasi. Tokoh yang ketiga yaitu David Ausubel. Ausubel menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna, di mana siswa mencoba untuk menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki atau pengetahuan lama. Ia berpendapat bahwa pembelajaran yang dihafalkan, di mana siswa menghafal informasi tanpa memahami maknanya atau memahami informasi tersebut, itu kurang efektif dan kurang tahan lama. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya, konstruktivisme melihat siswa sebagai agen aktif yang berperan dalam bukan hanya sekedar menerima informasi saja, tetapi mereka membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka alami dan temukan di dunia nyata. Dalam konteks ini atau dalam teori ini, pengalaman langsung, eksplorasi, dan kolaborasi dianggap sangat penting. Kemudian penerapan teori ini di kelas seringkali dilakukan melalui kegiatan eksperimen yang melibatkan pengalaman nyata. Nah, tujuan dari teori konstruktivisme untuk mendorong siswa belajar melalui pengalaman, mengembangkan pemahaman yang mendalam, serta menguatkan keterampilan praktis dan secara berkelompok. Selanjutnya, ciri-ciri konstruktivisme yang pertama yaitu siswa aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka yang sudah ada. Yang kedua, siswa membangun pengetahuan secara mandiri dalam konteks pembelajaran. Dan yang ketiga, individu atau siswa membangun pengetahuan mereka dengan membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada atau pengetahuan lama. Dan yang terakhir, materi pengajaran yang disediakan perlu memiliki keterkaitan atau relevansi dengan pengalaman siswa untuk menarik minat mereka. Tokoh teori konstruktivisme yang pertama yaitu Jean Piaget. Piaget meyakini bahwasanya kecenderungan siswa berinteraksi dengan lingkungannya itu merupakan bawaan sejak lahir, di mana anak pada dasarnya memproses dan mengatur informasi di dalam benaknya dalam bentuk skema. Tokoh yang kedua yaitu Lev Vygotsky yang menekankan interaksi sosial dalam pembelajaran, di mana pengetahuan yang dibangun atau diperoleh itu melalui interaksi dengan orang lain. Selanjutnya teori humanistik. Nah, menurut teori ini, siswa akan belajar lebih baik jika mereka merasa aman, dihargai, dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri mereka. Nah, Abraham Maslow memperkenalkan konsep kebutuhan dasar, di mana kebutuhan akan rasa aman dan nyaman, penghargaan harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mencapai aktualisasi diri atau potensi terbaik dirinya. Nah, dalam praktiknya, guru yang menggunakan pendekatan humanistik biasanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung perkembangan emosional siswanya. Kemudian tujuan utama dari teori humanistik yaitu untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosional siswa.
Kemudian ada 5 ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama, teori ini fokus pada kepribadian dan pengembangan diri siswa. Yang kedua, menganggap manusia sebagai makhluk yang unik dan berharga. Yang ketiga, mengutamakan kebutuhan dan minat individu. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang fleksibel dan lebih terbuka. Dan yang terakhir, menganggap guru sebagai fasilitator. Tokoh teori humanistik yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow menekankan bahwa manusia mempunyai naluri-naluri dasar yang menjadi nyata sebagai kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini diwujudkan Maslow sebagai hierarki kebutuhan manusia dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, tokoh selanjutnya yang kedua yaitu Carl Rogers. Rogers menekankan ada 3 kondisi dari pribadi yang kreatif, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi sesuai dengan patokan pribadi seseorang, dan kemampuan untuk bereksperimen atau untuk bermain dengan sebuah konsep-konsep. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri. Nah, faktor internal yang mempengaruhi motivasi belajar bisa meliputi minat, bakat, kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Faktor yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor eksternal seperti dukungan keluarga, lingkungan sekolah, metode pembelajaran, dan pengaruh teman sebaya. Selanjutnya ada jenis utama motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari dalam diri siswa. Siswa dengan motivasi intrinsik biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menikmati proses belajar tanpa perlu adanya tekanan atau imbalan dari luar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik atau dorongan belajar yang berasal dari faktor luar seperti penghargaan, pujian, nilai akademik, atau tekanan sosial. Siswa dengan motivasi ekstrinsik belajar karena ingin mendapatkan imbalan tertentu, seperti reward atau hadiah dari orang tua, peringkat tinggi di kelas, atau pengakuan dari guru dan teman-teman. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, strategi bagi guru, strategi bagi orang tua, strategi dari lingkungan sekolah, dan peran teknologi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi teori-teori belajar dan motivasi dalam belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.